Shalom Bapak Ibu Jemaat GUPDI Pasar Legi Surakarta. Pada hari ini kita berjumpa lagi dalam renungan persekutuan antar keluarga. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau akan menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami renungan firman Tuhan ini. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah renungan dengan judul Tuhan Allah semesta alam menyertai kamu. Ayatnya diambil dari Amos 5 pasal ayat 14 sampai 15. Amos 5 ayat 14 sampai 15. Saya akan bacakan. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan, Allah semesta alam, akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Nah Bapak Ibu, ada sebuah lagu yang cukup terkenal berjudul Lebih Dari Pemenang. Saya yakin kita sudah pernah mendengar lagu tersebut. Dan lagu tersebut dalam liriknya berkata, jika Allah ada di pihak kita, siapa jadi lawan kita? Dan kita lebih dari pemenang. Lirik ini terinspirasi dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, dalam Roma pasal 8. Nah, lagu tersebut mengandung deklarasi iman yang luar biasa dari Rasul Paulus. Dan tentu menguatkan kita ketika kita mendengar lagu tersebut dan menyanyikan lagu tersebut, bahwa ketika Allah berada di pihak kita, maka tidak ada satupun yang dapat menjadi lawan kita. Nah, manusia seringkali berkata bahwa Allah berada di pihaknya, yakin bahwa Allah berada di pihaknya. Namun apakah benar demikian? Apakah Allah selalu berada di pihak kita? Kita tahu dari sejarah bahwa Allah tidak selalu berada di pihak bangsa Israel. Allah pernah menghukum ketidaktaatan bangsanya sendiri. Dan ada waktunya dia tidak berada di pihak bangsa pilihannya. Lalu pertanyaan selanjutnya tentu adalah bagaimana kita bisa tahu apakah Allah benar-benar berada di pihak kita atau tidak. Nah, Amos mengatakan di ayat yang ke-14 bahwa kita harus mencari yang baik, menjauhi yang jahat supaya kita hidup. Itu adalah syarat dari Tuhan Allah semesta alam beserta dengan kita. Lalu apa maksud dari mencari kebaikan tersebut? Kebaikan apa yang perlu dicari? Mari kita mundur sejenak ke ayat yang keempat dan ayat yang keenam. Amos 5 ayat 4 dan 6. Dikatakan demikian. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Di manakah kita dapat menemukan kebaikan yang menghidupkan kita? Dalam ayat yang keempat dan keenam dikatakan dengan jelas bahwa kebaikan yang dapat menghidupkan kita adalah Allah itu sendiri. Ketika kita pergi mencari kebaikan, dalam artian kita tekun mentaati firman Tuhan, kita menjauhi pelanggaran-pelanggaran yang dapat membangkitkan murkanya, maka kita akan hidup. Perbuatlah apa yang baik di mata Tuhan, maka kita akan hidup. Itulah esensi utama dari mencari Tuhan. Mencari Tuhan bukan berarti Tuhannya hilang entah kemana sehingga kita perlu mencari dia. Namun dalam artian kita harus kembali kepadanya, percaya kepada rencana Tuhan, serta mentaati firman Tuhan. Ketika itu kita lakukan, maka yakinlah Tuhan Allah semesta alam itu beserta dengan engkau dan saya. Bangsa Israel pada saat itu merupakan bangsa yang bobrok secara moral. Mereka tidak taat lagi kepada Allah. Mereka memalingkan wajah mereka kepada dewa-dewa yang lain. Sehingga Allah tidak mau lagi berada dalam pihaknya. Pilihan mereka hanya kembali kepada Allah dan bertobat,
atau Allah sendiri yang akan berperang melawan mereka. Ada total 5 kali Amos meminta mereka untuk kembali mencari Allah. 2 kali diantaranya ditambahkan kalimat, maka kamu akan hidup. Allah memang terikat secara perjanjian untuk menyertai bangsa Israel. Namun bangsa Israel berhenti untuk mencari Allah dengan sungguh-sungguh, sehingga mengakibatkan buruknya kondisi spiritual mereka. Ada desakan dan peringatan dari Nabi Amos yang masih relevan bagi kita saat ini. Kita sebagai umat Tuhan harus mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Walaupun kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, memberi diri kita untuk dibaptis, kita tidak bisa terus-terusan hidup dengan pengetahuan yang dangkal tentang firman Tuhan. Harus ada daya dan upaya untuk mencari Tuhan setiap hari. Dan saudara, ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, merenungkan firman-Nya siang dan malam, maka akan ada perubahan perilaku dalam kehidupan kita. Ada perubahan nilai-nilai value dari kehidupan kita. Sehingga keinginan untuk berbuat yang tidak berkenan di hadapan Allah menjadi semakin mudah untuk ditaklukkan. Banyak orang memiliki iman kepada Tuhan, namun mereka tidak memiliki dampak apa-apa dalam kehidupannya. Hanya percaya kalau mati saya masuk surga. Ya, berarti dalam artian demikian menjadi Kristen seringkali hanya dianggap sebagai jalan tol untuk masuk surga. Namun apakah benar demikian? Amos mengingatkan kita bahwa hal itu tidaklah benar. Memang keselamatan diperoleh oleh karena kasih karunia Allah melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Namun ada bagian-bagian yang harus kita lakukan. Bagian-bagian yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Mengikut Kristus artinya kita harus mengejar, berusaha, mencapai nilai-nilai yang diajarkan oleh Kristus dan memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita mengejar apa yang baik dalam kehidupan kita, menjauhi apa yang jahat, tetap mentaati firman Tuhan. Dan saudara, percayalah, ketika hal-hal itu kita lakukan, maka kita dengan yakin, dengan percaya diri, kita bisa berkata bahwa Tuhan, Allah semesta alam beserta dengan kita. Carilah Dia, maka engkau akan hidup. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya ada 1 atau 2 kalimat di dalamnya yang dapat memberkati kami secara pribadi, menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kiranya kami menjadi umat yang berkenan di hadapan-Mu sehingga Engkau, Tuhan Allah semesta alam, akan beserta dengan kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.